struktur kelembagaan OI. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa lihat ini, apa namanya, PowerPoint? Bisa juga, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi kemarin terakhir itu kita bicara tentang proxy ya, dan aturan umum untuk organ OI. Sebentar, ini ada yang mau masuk ya. Aigo. Oke, karena kalau nggak pakai email UGM, kalian memang nggak bisa langsung masuk Google Meet. Beda dengan Webex. Dan kalau saya lagi sharing screen, nggak kelihatan itu tombolnya untuk memasukkan mahasiswa yang nggak pakai Google Meet. Okay, so I'm gonna redo it again. Share this. Oke, kelihatan ya? Udah ya? Oke. Dan sekarang kita masuk ke dalam komposisi organ OI. Jadi tergantung dari tugasnya OI itu juga gitu. Jadi OI itu tugas dan fungsinya apa? Semakin besar OI, dia semakin banyak tugasnya kan. Sehingga dia terus kemudian membuat organ-organ yang diberi tugas-tugas tertentu tuh, untuk meringankan tugas OI. Seperti misalnya organ yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintah, memberikan pelayanan administrasi, organ hukum dan militer, organ teknik, ya kan. Organ-organ itu mempunyai anggota, biasanya lebih banyak para pakar. Kemudian masing-masing anggota juga memiliki fungsi masing-masing organ memiliki fungsi pemerintahan dan anggaran yang harus terdiri dari perwakilan pemerintah negara anggota. Ya, jadi organ-organ yang ada di dalam organisasi internasional itu memang sudah didesain sedemikian sehingga ya masing-masing itu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan organisasi internasional tersebut. Oke, ada berapa macam organ OI? Ya, paling tidak kalau dia OI besar seperti PBB misalnya, dia akan punya 4 macam organ. Kalau OI kecil, paling tidak dia ada organ pleno dan sekretariat. Ya, paling tidak ada 2 gitu. Karena kalau tidak ada sekretariat itu juga sudah sulit dia untuk menjadi international organization. Organ pleno pun disebut organ paling penting juga karena dia terdiri dari semua member countries yang ada di dalam international organization tersebut, ya. Terdiri dari Kongres Umum, Kongres Junior, Specialized Congress, dan Komisi Pleno. Jadi ini biasanya di organ besar seperti PBB gitu ya. Nanti mereka punya Kongres Umum, Kongres Junior gitu. Kemudian ada organ non pleno. Jadi yang anggotanya tidak seluruh member countries. Ada juga organ parlemen dan organ yurisdiksi. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga adalah organ sekretariat. Ya, ini juga merupakan tulang punggung dari international organization. Oke, jadi satu-satu ya. Kalau dia kongres umum, dia memiliki kekuasaan yang menyeluruh, ya. Tetapi pada organisasi-organisasi tertentu, kekuasaan khusus diberikan pada organ-organ non pleno. Misalnya di PBB itu kekuasaan khusus itu ada di Security Council, ya kan? Dia bukan pleno loh, dia sangat non pleno karena anggotanya hanya 5, kemudian tambah 10 yang non permanen, jadi hanya 15 ya. Kongres Umum hanya mengambil keputusan kebijakan yang luas dan menyerahkan tugas-tugas eksekutif kepada organ-organ yang lebih kecil. Jadi Anda bisa lihat di sini,
ya kewajibannya adalah memegang kekuasaan penting, mengawasi organ lain, dan menerima laporan dari organ-organ lain untuk dinilai atau diamandemen. Nah, apa bedanya organ pleno dengan komisi pleno? Ya, dengan kongres umum. Jadi komisi pleno itu adalah lebih rendah dari kongres umum. Merupakan komisi-komisi dari pertemuan kongres umum yang digunakan untuk mempersiapkan keputusan kongres umum. Jadi pada saat kongres umum, kemudian ini mau bikin apa ini? Misalnya mau bikin banyak sekali hal, ada yang tentang migration, ada tentang climate change, ada tentang labor misalnya. Ya, dibikin komisi-komisi sendiri. Kalau di PBB ada komisi di bawah General Assembly, di bawah Kongres Umum itu ada komisi Human Rights ya. Kemudian ada komisi Women and Children gitu. Jadi memang diberi isu-isu tertentu di bawah Kongres Umum, namanya komisi pleno, untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada dan menyiapkan keputusan pada Kongres Umum nantinya. Ada pula komisi pleno yang fungsional. Komisi ini mempersiapkan keputusan Kongres Umum mengenai isu-isu khusus. Ya, ya itu tadi banyak hal yang muncul pada saat Kongres Umum, sehingga nanti itu harus dibicarakan secara khusus gitu pada saat Kongres Umum. Ya ini biasanya tentang non intervention, tentang security gitu. Nanti akan dibuatkan komisi plenonya khusus. Bagaimana dengan organ non pleno? Ya, perlu tidaknya organ non pleno itu tergantung dari jumlah anggota di dalam OI itu sendiri. Dengan jumlah anggota yang besar, maka diperlukan organ non pleno untuk mengambil keputusan yang kurang penting, tidak memerlukan kehadiran semua perwakilan negara anggota. Misalnya tindakan persiapan untuk Kongres Umum, ya misalnya. Keanggotaan non pleno digilir di antara warga-warga negara-negara anggota. Jumlah anggota non pleno seperti sebuah council atau executive board pada OI universal terdiri dari delegasi dengan jumlah 1/5 sampai dengan 1/3 dari seluruh anggota. Ini misalnya anggotanya 100, non plenonya itu 30 gitu, 33 lah ya, biar pas 1/3 gitu. Tugas-tugas organ non pleno bisa untuk mempersiapkan keputusan-keputusan Kongres Umum, untuk memperoleh dukungan. Kepentingan-kepentingan dalam Kongres Umum harus terpenuhi oleh organ non pleno dulu. Harus pula ada keseimbangan antara kepentingan geografis dan kepentingan teknis. Ya, jadi keterwakilan. Dan ini di setiap lembaga-lembaga di bawah PBB ya. Bahkan di IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change, di mana saya menjadi author ya, termasuk penulis di situ, itu juga sangat sangat kelihatan bahwa harus ada balance of geographical and technical input ya dari negara-negara anggota IPCC. Walaupun udah jelas itu sangat teknis ya, karena kita membuat publikasi tentang climate change sehingga orang-orang yang author yang ada di situ harus bisa menulis dan memperlihatkan bahwa dia pernah meneliti tentang climate change, tapi tetap harus disesuaikan juga. Jadi kalau di sini misalnya di dalam satu komisi itu ada orang Amerika dan orang Inggris, di situ harus ada orang-orang dari negara berkembang, gitu. Orang Indonesia, ada orang India, ada orang Cina, terus nanti ada yang dari small island developing states, misalnya dari Tonga, gitu. Dilihat juga misalnya yang developing states yang belum emerging gitu, seperti dari Afrika, dari Nigeria atau dari Ghana. Jadi semuanya harus seimbang gitu kalau di dalam organ-organ besar di bawah PBB. Nah, di beberapa OI di Eropa Barat, mereka mempunyai organ yang
namanya organ parlemen, ya. Dia bertugas mengawasi kerja organisasi. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan oleh parlemen nasional negara-negara anggota itu. Jadi mereka mengalami pemilu juga gitu. Tapi tingkatnya bukan nasional, melainkan regional. Kewenangannya terbatas untuk membuat rekomendasi. Sehingga walaupun dia namanya organ parlemen, dia tidak membuat tidak lawmaking, ya, tidak decision making, tapi dia membuat advice atau rekomendasi. Kemudian ini organ jurisdiksi. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar ini ya, seperti ICJ, ICC gitu. ICJ itu termasuk mahkamah di bawah PBB. Dia diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa di antara negara anggota, mengawasi secara hukum atas legalitas keputusan OI dengan adversary opinion, atau tugas jurisdiksi administrasi atas anggota-anggota staf. Ini tidak dilakukan oleh ICJ karena di dalam UN ada sendiri ya. Terdiri atas pakar hukum yang independen dan dipilih untuk jangka waktu yang lama. Jadi mereka tidak bekerja atas nama negara masing-masing, tapi untuk dan atas nama international organization tersebut. Mereka tidak berhak untuk menerima instruksi dari pemerintah mereka sendiri. Ya. Kemudian ini yang tadi kita tonton videonya tentang organ sekretariat. Sekretariat OI mempunyai tugas untuk mempersiapkan pelayanan, baik yang bersifat administratif maupun kesekretariatan, kepada badan-badan di bawah naungan OI. Ya, di DPBB, ini diatur di pasal 7 dan 97 Piagam PBB, UN Charter. Sekretariat merupakan salah satu badan politik PBB yang lazim disebut principal organ, yang terdiri dari sekjen, ya, memimpin 7 departemen under SG, yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan, Security Council, kemudian Departemen Urusan ECOSOC, ya, ECOSOC Council, kemudian Departemen Urusan Dewan Perwalian, dan info daerah yang tidak berpemerintahan, tapi ini sudah ditutup ya. Kemudian Departemen Urusan Hukum, Departemen Urusan Konferensi dan Pelayanan Umum, Departemen Urusan Admin dan Keuangan, dan Departemen Urusan Info Umum. Jadi memang sebenarnya anggotanya hanya satu, yaitu SG. Tapi di bawahnya under SG-nya itu banyak. Kalau tadi belum sempat nonton videonya, SG atau Secretary General UN itu adalah the hardest job in the world gitu. Pekerjaan paling sulit di dunia katanya gitu. Kenapa? Karena dia harus menyeimbangkan berbagai hal. Ya, dia harus jadi mediator, tapi dia juga jadi advokat. Dia harus mengurus administrasi, tapi dia juga harus bisa menenangkan konflik. Kemudian dia harus jadi aktivis, tapi dia juga harus mengurus birokrasi gitu. Sehingga sangat dilematis ya, juxtaposition gitu posisinya si Secretary General ini. Memang hanya individu-individu yang yang mumpuni ya, yang sudah diakui lah kehebatannya, kalau dia sudah dipilih menjadi SG. Seseorang yang sudah menjadi SG PBB itu kemudian tidak bisa pulang ke negaranya terus jadi presiden gitu, nggak boleh, karena ada institutional knowledge dan confidential issues yang hanya diketahui oleh seorang SG, ya, Sekretari Jenderal. Jadi dia tidak boleh kemudian memegang posisi politik di negaranya. Istilahnya dia udah lebih tinggi daripada seorang presiden lah. Jadi dia tidak boleh kembali. Tetapi kalau dia presiden, kemudian dia ingin naik menjadi seorang SG mungkin bisa. Walaupun selama ini
orang-orang yang menjadi SJ atau Secretary General itu PBB ya, belum pernah ada yang mantan presiden. Oke. Masalah utama dalam kesekretariatan adalah bagaimana untuk mencapai admin internasional yang efektif. Kalau Anda googling mungkin if you're looking for kasus-kasus korupsi di UN itu hampir setiap tahun ada gitu. Dan memang ya karena ribuan ya yang bekerja untuk UN itu juga, sehingga selalu ada masalah ya secara admin, apakah itu kesewenang-wenangan terhadap posisinya atau yang lain-lain, itu selalu ada. Masalah loyalitas para pejabat sipil internasional terhadap organ PBB ini juga karena mereka kebanyakan masih punya loyalitas terhadap negaranya masing-masing. Dan masalah pengaruh kebijakan pemerintah negara anggota terhadap OI melalui pejabat-pejabatnya. Jadi ini politis ya, masalahnya politis. Sifat internasional pegawai sipil internasional dalam PBB tercermin dalam pasal 100 Piagam PBB. Dalam melaksanakan kewajibannya, SG beserta stafnya tidak diperbolehkan mencari atau menerima instruksi dari pemerintah manapun atau wewenang apapun di luar PBB. Ya, mereka tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat membuat posisinya sebagai pejabat internasional dan hanya bertanggung jawab kepada PBB saja, tidak kepada negaranya lagi, walaupun dia masih warga negara asalnya. Ini karena sangat sering terjadi ya, orang yang sudah bekerja di PBB ternyata masih mensuplai informasi ke negaranya. Nah ini civil servants atau pegawai negeri UN ya. Kalau kalian misalnya nanti sudah lulus dan ingin bekerja menjadi diplomat ya, tidak mau untuk menjadi diplomat suatu negara, misalnya kamu nggak mau jadi diplomat Indonesia, pengennya jadi diplomat international organization, you can gitu. Anda bisa, dan Anda bisa bekerja di PBB atau ASEAN Sekretariat gitu ya, sebagai staff di situ ya, dan hak dan kewajibannya sama dengan hak dan kewajiban diplomat negara ya. Benefitnya juga sama gitu. Anda lihat di sini, yuk, maaf mati ya. Oke, Anda lihat di sini ada UNSG, itu yang paling tinggi, posisi civil servant yang tertinggi di PBB. Kemudian ada under SG, ya, USG bukan USG buat ibu hamil ya, tapi ini under SG. Kemudian ada ASG, Assistant Secretary Generals. Terus ada tingkat direktur ya di 2 and D1. Tingkat profesional P5 and P1, kemudian General Services atau GS. Jadi nanti kalau kerja sebagai pegawai negeri di UN itu dapat pensiun juga. Jadi ya seperti PNS tapi levelnya level internasional gitu. Dan gajinya juga standarnya standar New York. Walaupun Anda kerja di UN Jakarta atau di UN Bangkok gitu ya, tapi standarnya tetap standar New York. Jadi sangat recommended kalau menurut saya. Oke. Kita bicara tentang UNSG ya, karena tadi dibicarakan di video awal tadi bahwa UNSG itu karena di dalam piagam itu hanya dibicarakan di pasal 7 dan pasal 97, itu pun tidak detail gitu, sebenarnya tugasnya ngapain aja gitu. Sehingga selama ini para pejabat SG itu menginterpretasikannya sesuai dengan keinginan mereka gitu.
Ada yang bersifat seperti moderator, ya, dia moderating issues, kemudian moderating conflicts, kemudian menjadi apa ya, menjadi ujung tombak dalam beberapa isu seperti Kofi Annan, menjadi ujung tombak dalam isu penyebaran HIV/AIDS, dan sekarang si Guterres itu kan menjadi ujung tombak juga dalam memberantas COVID-19 misalnya. Sebagai mediator juga sudah banyak dilakukan oleh SG-SG yang lalu, seperti Javier de Cuellar itu, dia menjadi mediator yang menghentikan sampai bisa gencatan senjata antara Iran dan Irak itu. Kemudian Hammarskjöld, yang orang Sweden itu, dia kalau nggak salah gugur dalam tugas karena mendamaikan, menjadi mediator antara Israel dan Palestina. Sehingga that's why it's the hardest job in the world gitu. You have the burden of everybody in the world on one person gitu di pundaknya si SG. Nah, SG itu dipilih oleh Majelis Umum, oleh General Assembly dengan 2/3 suara setelah ada rekomendasi dari Dewan Keamanan. Jadi Dewan Keamanan akan memunculkan beberapa calon lah, 3 calon, 5 calon gitu untuk dipilih di Majelis Umum. Persyaratan dan sebagainya memang tidak jelas ya, kecuali ada di pasal 97 itu tadi. Ada juga persyaratan yang tidak tertulis, seperti misalnya UNSG bukan berasal dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dan negara yang diwakilinya harus mempunyai sumbangan dan jasa dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan tidak terikat oleh kewajiban hukum serta menjalankan kewajiban-kewajiban internasional. Ya, makanya selama ini memang seperti negara-negara yang sudah pernah punya SG ya, Peru, kemudian Sweden, kemudian South Korea, kemudian Pak Kofi Annan tuh dari mana ya? Dari Ghana, Nigeria. Sebentar, kita lihat listnya di sini. Pak Kofi Annan dari Ghana, Pak Ban Ki-moon dari South Korea, kemudian ini dari Norwegia, kemudian mundur. Ini kan Hammarskjöld ini meninggal karena meledak pesawatnya. Kemudian dari Myanmar, Utan, kemudian dari Austria, kemudian Javier Pérez de Cuellar itu dari Peru, dan Boutros Ghali dari Mesir. Ya, jadi memang dan yang sekarang itu dari Portugal ya, Pak Guterres itu. Jadi memang negara-negara yang damai dan memang mencintai perdamaian istilahnya kayak gitu, dan tidak mempunyai konflik dengan dengan the G5 ya, UN Security 5 negara itu, UN Security Council members juga. Oke, ini 1946 Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang memuat ketentuan sebagai berikut ini. The term of appointment should be as such to enable a man of eminence to attain the position. Jadi harus orang yang terhormat gitu. First, the incumbent should be appointed for 5 years. Per periode itu 5 tahun. Tapi juga tidak ada batasnya, tidak seperti Presiden Indonesia hanya boleh 2 periode gitu. Tapi biasanya seperti SG yang lalu-lalu itu mereka sudah capek biasanya, karena itu pekerjaan berat ya. 1 periode aja berat, apalagi 3 periode mungkin udah nggak mampu ya. It was desirable that no member should offer a retiring SG any governmental position in which the confidential information that he has attained might be a source of embarrassment to the other members. Ya, jadi kalau udah jadi SG ya udah, habis itu kamu pensiun aja lah, mungkin jualan tahu gitu, yang tidak ada hubungan dengan politik kenegaraan ya.
uh, dari Indonesia dulu kayaknya pernah hampir mau mencalonkan Pak SBY. Tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Mungkin karena Pak SBY masih sibuk dengan perpolitikan dalam negeri juga ya. Dulu Ali Alatas juga pernah masuk di shortlist ya, tapi nggak jadi juga gitu. Jadi Indonesia memang belum pernah menduduki jabatan SG. Ya, peranannya apa sih gitu, saking pentingnya Pak Sekretari Jenderalnya, dan belum pernah ada perempuan loh menduduki jabatan SG. Mungkin nanti ya generasi kalian, kalau kalian udah lulus mungkin ada yang jadi international diplomat gitu terus bisa jadi SG. Wah, nah dulu tuh murid saya itu, mahasiswa saya di UGM. Wah, amin ya kan. uh, Sekretariat PBB merupakan badan utama yang anggotanya bukan mencerminkan pemerintahan negara anggota, melainkan lebih bersifat individual yang kewarganegaranya berasal dari seluruh negara anggota PBB yang ditempatkan di cabangnya yang berada di berbagai negara. Sekretariat terdiri dari SG dan staf yang diperlukan oleh PBB. SG adalah pejabat tertinggi sekretariat dan kepala pejabat admin. SG juga dipilih untuk jabatannya secara perorangan, bukan sebagai wakil pemerintahan. Sehingga ya itu, karena memang jabatannya sedemikian rumit dan abstrak, interpretasinya juga beda-beda. Ada yang berjuang sedemikian keras untuk mencapai tujuan PBB, ada yang juga berpikir karena ini hanya sebagai sekretariat, jadi saya memimpin sekretariat gitu. Misalnya yang SJ yang terakhir nih, Bang Ki-moon, itu lebih sekretariat based karena that's what how he interpreted the job gitu, sebagai sekretari jenderal. Sementara ada yang memang kemudian mengadvocate isu-isu itu. Kalau yang sekarang, Pak Guterres ini, Antonio Guterres ini masih, mungkin karena terlalu banyak isu lain ya, seperti COVID dan sebagainya, jadi isu security dan perdamaian itu seperti tidak terlalu terdengar ya, walaupun ada perang Syria dan sebagainya, ini belum belum kelihatan SG-nya itu mendorong kemana gitu. Walaupun dulu itu sebenarnya beliau menjabat sebagai head kepala dari UNHCR ya, untuk migran ya. Oke. Kemudian sebelum PBB ada LBB dan mereka punya SG juga gitu. Di dalam konvenen LBB konstitusinya LBB, mereka mengatakan bahwa tugas SJ adalah bertindak dalam kedudukannya dalam pertemuan majelis dan dewan. Ketentuan yang lain mengenai tugas khusus SJ harus dilaksanakan mengakibatkan kesempatan SJ menjadi kecil untuk bertindak secara bebas dan tidak banyak memberikan dasar untuk SJ dapat bertindak lebih besar. Jadi lebih administratif dan untuk hal-hal yang praktis. Namun pada prakteknya perkembangannya SJLBB berhasil mempunyai kewenangan yang cukup besar. Ya, dia dapat memperluas tugas-tugasnya ke bidang kerjasama ekonomi dan sosial. Oke, kemudian selanjutnya ini teman-teman, ini persyaratannya. Nanti kalau ada yang mau melamar ya menjadi SG ya, ini persyaratannya sebenarnya kalau PBB itu tidak dimuat ya. Keputusan untuk mengangkat SG termasuk lama masa jabatannya itu setelah ada rekomendasi dari Dewan Keamanan, itu aja, nggak ada detailnya seperti apa ya. Pandangan dari dua negara anggota tetap Dewan PBB tentang pergantian SG itu agak sedikit berlawanan. Ada yang berpendapat, Amerika Serikat berpendapat bahwa Majelis Umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan sementara berdasarkan faktor sebelumnya. Ya, pada waktu Gladwin Jeb meninggal, MU kemudian memberikan perpanjangan 3 tahun ya pada Tocqueville. Ya. Padahal Uni Soviet
ya yang sekarang Rusia itu berpendapat bahwa MU Majelis Umum hanya dapat bertindak atas rekomendasi Dewan Keamanan. Jadi walaupun sudah ada presiden, Rusia tetap beranggapan ya enggak lah, harusnya itu kan situasi khusus aja gitu. Tapi harusnya MU hanya bisa bertindak kalau sudah ada rekomendasi dari Dewan Keamanan. Oke, ini kira-kira tugas dan wewenangnya ya sebagai kepala admin, ya mempunyai tugas dan wewenang penting yang manajerial untuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Ekosok, Perwalian, dan sebagian besar badan-badan subsidiar. Bertanggung jawab atas masalah admin dan personalia, bertugas menerima pemberitahuan dan persetujuan internasional atau perjanjian. Jadi ini banyak sekali sebenarnya. Kelihatannya sih sedikit, tapi sebenarnya sangat banyak sekali perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB. SJ sebagai kepala eksekutif, dia mewakili organisasi dalam hubungan dengan pemerintah dengan negara anggota, dia dianggap sebagai sumber informasi ya atau sebagai faktor pendorong yang penting bagi semua negara. Kemudian ia harus menyampaikan laporan tentang tugasnya kepada Majelis Umum setiap tahun, seperti layaknya presiden di negara-negara ya. SJ itu harus melaporkan. Jadi tahun ini yang dia lakukan adalah BCDE. Gitu. Sebagai koordinator, ya karena PBB banyak melakukan desentralisasi dan badan otonom seperti ILO, WHO, dan sebagainya, mereka bekerja dengan melaporkan kepada SJ. Ya, walaupun sesungguhnya Majelis Umum dan Dewan Ekosok bertanggung jawab atas segala kegiatan ini, tapi karena mereka juga nggak bertemu terlalu sering, maka SJ lah gitu yang bertanggung jawab mengkoordinator kegiatan-kegiatan Ekosok. Nah, ini peran politiknya ya, tadi kita sudah bicarakan ya. Ya karena sedemikian pentingnya posisi SJ itu, mau nggak mau ya, ini di dalam pasal 98 dan 99, SJ harus bisa memberikan laporan apa yang terjadi di dalam PBB itu, termasuk negara-negara anggotanya. Ya, tapi dalam kenyataannya juga kadang-kadang SJ juga strategis lah, dia nggak mau melaporkan hal-hal yang menyinggung menyinggung perasaan Dewan Keamanan. Ya, entah itu Rusia, entah itu Amerika, atau Inggris, Prancis ya. Sehingga ya gitu deh ya, antara politis dan strategis juga. SG dapat meminta kepada Dewan Keamanan untuk diberikan pandangan, advice ya atau rekomendasi tentang masalah tertentu di dunia. Ini namanya inisiatif, ya, the right, initiative rights ya. Namun jarang sekali digunakan karena biasanya SJ itu juga punya agenda untuk dicalonkan di periode berikutnya. Nah, misalnya kan inisiatif tuh kayak tanya kan, bener nggak kalian itu nggak melakukan atau melakukan ini gitu. Dan itu kan kurang strategis ya kalau Anda seorang politician. Tapi ini pernah dilakukan oleh UTAN. Dia menanyakan krisis peluru Kuba 1962 dan krisis Vietnam untuk dan atas nama 50 negara anggota yang netral. Tapi ya udah, karena Dewan Keamanan tidak mau menjawab, ya tidak ada jawaban gitu aja. Misalnya dijawab secara normatif ya, yang kita semua sudah tahu. Sehingga memang posisinya itu sangat penting dan sangat sulit sebagai seorang SG. Dia harus bisa menyeimbangkan banyak sekali kepentingan yang ada di dalam organisasi internasional tersebut. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini? Bu. Ya, silakan. Slide-nya memang nggak ditampilkan lagi ya? Ada nih slide-nya barusan saya hentikan. Oh,
Iya, Heeh. soalnya nggak nampak di sini. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti saya share di Elisa ya. Ya, ya. Makasih ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Jadi itu sebenarnya cukup penting juga kita untuk mengetahui tentang SG dan organ-organ di dalam PBB, ya, karena dia tetap adalah organisasi internasional terbesar di dunia gitu. Mau nggak mau, kalau kita belajar HOI, ya terutamanya kita belajar PBB gitu. Walaupun kita nanti belajar ASEAN juga, kita juga belajar EU, tapi memang kita harus megang yang namanya United Nations. Yang sebagian besar memang kejadian itu, kasus dan sebagainya terjadi di bawah UN. Oke, kita lanjut untuk prinsip-prinsip dalam alokasi kursi. Oke, karena kalau saya share, saya tidak bisa melihat chat maupun saya hal-hal lain yang ada di layar kalian gitu. Ini kalau saya share kayak gini, nah semuanya sudah ketutup oleh si PowerPoint saya. Hmm. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke ya. Oke. Oke, ini agak penting juga untuk kalian ketahui ya. Kadang-kadang sering ditanyakan juga ini, seperti ini ya. Keanggotaan di dalam di dalam international organization itu karena organ itu tidak semuanya pleno, ada organ-organ khusus, sehingga diperlukan prinsip dalam alokasi kursi. Maksudnya siapa yang bisa duduk di situ, gitu ya. Di dalam salah satunya ya, di bawah prinsip-prinsip ini, salah satunya ada yang namanya equitable geographic distribution, atau pembagian geografis yang seimbang. Diperkenalkan di London tahun 1945 untuk pemilihan kursi anggota Dewan Keamanan yang tidak tetap, ya, berdasarkan geographical representation. Ada 3 faktor: rotasi, regional, dan pengelompokan regional sendiri-sendiri yang berbeda-beda di dalam sistem PBB. Sistem rotasi biasanya ditentukan menurut ketentuan sendiri dalam rangka demokrasi dan pemerataan bagi semua anggota PBB untuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan maupun keanggotaan dalam badan PBB. Ya, terutama untuk Dewan Keamanan PBB ini biasanya rotasi. Kayaknya Indonesia masih apa udah selesai ya? Sekarang Malaysia kalau nggak salah. Jadi ada 10 yang tidak tetap dan 5 yang tetap, yang tidak berganti ya, yang non permanen itu ganti-ganti. Kemudian ada juga yang namanya alokasi wilayah-wilayah regional yang ditetapkan secara profesional berimbang menurut jumlah anggota. Ya ini nggak ada ya, bahan kuliahnya kemarin ternyata sudah tidak dijual lagi karena COVID. Kemudian ada juga pengelompokan wilayah regional di bawah sistem PBB, misalnya regional Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin, Karibia, Near West, Amerika Utara, Pasifik Barat Daya untuk FAO. Jadi tergantung dia organ yang mana gitu pemilihannya. Oke. Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Setiap organ ataupun organisasi internasional dia mempunyai perbedaan gitu. Gimana caranya mereka masing-masing mengambil keputusan. Ada yang pakai voting, ada yang tidak, ya. Tidak semuanya itu musyawarah untuk mufakat ya, tapi bisa jadi voting. Voting pun juga beda-beda gitu. Ada yang aklamasi. Kalau memang bisa aklamasi, mereka akan aklamasi. Tapi kalau tidak, maka PBB itu mempunyai sistem
yang Anda bisa lihat di pasal 18, 19, 20, 27, One Nation, One Vote, ya, satu negara, satu suara, atau weighted voting, ya, memberikan 5 negara Dewan Keamanan hak veto secara eksklusif di Dewan Keamanan PBB, di organ itu. Jadi kalau udah hak veto turun, ya sudah, bubar, inisiatifnya langsung bubar, ya. Kemudian badan PBB lain juga menggunakan simple majority atau absolute majority. Oke, One Nation One Vote tahu ya, satu negara satu suara, ya jelas lah. Misalnya Indonesia ya suaranya cuma satu. Nah ini kemudian jadi masalah oleh Cina karena Cina mempunyai policy One China policy, maka dia tidak menerima adanya ROC ya, Taiwan. Jadi Taiwan kemudian tidak diakui sebagai negara anggota, tapi hanya sebagai entitas saja di dalam PBB dan tidak mempunyai suara. Tahukah Anda before sebelum Cina menjadi bagian daripada Dewan Keamanan PBB, posisi itu dipegang oleh Taiwan, gitu. Jadi, tapi kemudian PRC ingin masuk, ROC, Taiwan terpaksa keluar. Dan bahkan sampai tidak diakui ya sebagai negara karena One China Policy. Sehingga ada satu Cina di dunia dan itu adalah Republik Rakyat Cina PRC. Oke. Kemudian weighted voting ya hubungannya dengan veto, saya yakin teman-teman juga sudah belajar ini ya dari SMA, dari apa sih kalau SMA sekarang pelajaran kayak gini IPS ya atau PSPB nggak ada lah, IPS lah ini masuknya ya. Badan-badan lain PBB ini ada simple majority maupun absolute majority. Oke, absolute majority itu apa? Mayoritas absolut. Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin para Radia atau Aji atau Gisela. Gisela nggak di kelas ini ya? Gabriela, ada yang pernah dengar absolute majority? Halo? Ini ada mahasiswanya apa pada tidur semua nih? Ada Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Ini para Radia ya? J Bu, absolute majority itu di atas 50%. Di atas 50%, maksudnya? 50 per 1 gitu? Jadi yang ya 50% plus satu orang. Jadi keputusan itu sudah presiden sudah dianggap mewakili keputusan forum. Terus kalau simple majority? Kalau simple majority itu menurut saya dia jumlah paling besar tapi belum mencapai 50%, sehingga sangat dimungkinkan untuk kemudian diadakan voting ulang dengan jumlah yang lebih sedikit. Ya mungkin ketukar kayaknya para Radia ya, antara absolute majority dan simple majority. Ya, karena kalau absolute majority dia itu 2/3 suara mayoritas. Ya, sementara kalau simple majority karena lebih simple dia 50% gitu. Ya, mayoritas sekecil mungkin lebih dari setengah suara, itu simple. Kalau absolute dia memang besar, tapi 2/3 nggak sampai setengah. Ya lebih dari setengah ya bahkan ya. Anda bisa lihat ini untuk hal-hal yang terpenting di dalam PBB. Ya, rekomendasi mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan, pemilihan anggota tidak tetap, Dewan Keamanan, ECOSOC, dan Dewan Perwalian, masuknya negara baru, penangguhan hak keistimewaan keanggotaan, pengeluaran anggota dengan paksa, masalah yang berkaitan dengan beroperasinya sistem perwalian dan masalah anggaran. Ya, itu absolute majority. Sementara simple majority, nah ini baru yang mayoritas sekecil mungkin lebih dari setengah suara yang dihitung. Ini yang dikatakan oleh para Radia tadi. Jadi 50 plus 1, 50% plus 1. Ya. Masa ini untuk yang tidak
masalah yang di luar yang tadi, masalah keamanan, perdamaian, masalah anggota baru dan sebagainya tadi, itu karena pentingnya dia harus lebih dari 2/3 ya. Yang ini simple majority hanya 50% plus 1, setengah plus 1. Negara yang abstain tidak dihitung dalam persuaraan. Ya, ini simple majority. Tapi ada juga satu lagi namanya qualified majority. Apa itu qualified majority? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Qualified majority. Ya, kalau qualified majority itu ditetapkan atas dasar lebih besar dari simple majority. Ya, yang paling umum itu 2/3, tapi banyak juga yang pakai 3/4 atau 3/5. Jadi lebih dari setengah, tapi nggak sampai 2/3 gitu. 3/4 atau 3/5 gitu. Jadi semakin sulit matematikanya ya kalau buat saya. Affirmative vote ya yang dianut dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan terhadap masalah non prosedural diatur dalam pasal 27 ayat 3 Piagam. Dari 15 jumlah anggota negara Dewan Keamanan diperlukan 9 suara afirmatif, termasuk 5 dari anggota tetap. Artinya semua 5-5-nya itu harus keluar. Ya, harus yes gitu loh, harus afirmatif. Kalau itu non prosedural. Ya, kalau ada veto ya udah bubar. Ya kan, kalau ada veto satu aja dari 5 itu satu veto bubar. Nah, pertanyaannya gini, gimana kalau salah satu dari anggota Dewan Keamanan tetap itu abstain? Apa yang terjadi? Kira-kira bisa bisa disetujui atau tidak sebuah usulan atau inisiatif ketika dia diajukan ke Dewan Keamanan nih, dia harus dapat 9 suara afirmatif, ya kan? Termasuk ya dari 15 kita harus dapat 9 suara afirmatif, termasuk dari anggota tetapnya. Nah, kalau ada veto kan jelas itu inisiatif nggak akan meluncur kan, karena veto, gogrok kabeh, bubar, ya kan? Tapi kalau salah satunya itu abstain, misalnya Rusia abstain atau Cina abstain, menurut Anda gimana? Kira-kira untuk hal-hal yang non prosedural? Tergantung nggak sih, Bu? Tergantung di mana, di pohon atau di hatimu? Kalau yang abstain Dewan Keamanan tetap. Oh, yang abstain Dewan Keamanan tetap, yang abstain Dewan Keamanan tetap ini. Oh. Mungkin revote ya, Bu ya kayaknya. Maksudnya revote? Melakukan vote ulang gitu. Mungkin diberi waktu buat kayak semacam konsolidasi gitu, Bu. Menenangkan diri. Betul, Bu. Untuk lobby enggak ada. Iya. Enggak lah. Jadi kalau untuk masalah non prosedural ya nih. Jika pengambilan keputusan untuk di Dewan Keamanan untuk masalah non prosedural ya, jika seluruhnya memberikan suara afirmatif untuk 5 Big Five itu, the Big Five, sedangkan tidak tercapai masih 9, maka ya tidak dapat diambil keputusannya. Jadi meskipun 5-5-nya itu Big Five oke, tetapi negara yang tidak tetap lainnya nggak sampai 4, jadi cuma 3 misalnya, negara yang tidak tetap, keputusan nggak bisa diambil. Jika terdapat 9 suara afirmatif, tapi ada veto, maka keputusan gagal. Jika satu atau lebih Big Five abstain,
maka harus dicari suara afirmatif dari negara anggota yang tidak tetap. Jadi keputusan masih mungkin bisa keluar, asal keluarnya 9 gitu yang afirmatif. Ya, untuk menggantikan salah satu atau salah dua dari Big Five yang abstain. Ya, jadi bukan voting ulang, tapi dicari, bisa nggak dia tetap dapat 9, kalau nggak ya sudah gitu. Jika, dan ini penting juga karena sering ya di dalam Dewan Keamanan ini, salah satu dari the Big Five, Anda tahu ya Big Five itu siapa aja? Amerika, Inggris, Prancis, Cina, Rusia ya. Salah satu dari Big Five ini atau negara-negara yang tidak tetap itu terlibat dalam pertikaian yang dibicarakan untuk diambil keputusannya, maka negara tersebut harus abstain, recuse themselves, ya, menarik diri dari pengambilan keputusan. Makanya dengan sendirinya diperlukan penggantian suara afirmatif dari negara anggota Dewan Keamanan yang lain. Jadi harus tetap tercapai 9 suara. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, Bu. Maksudnya yang poin pertama itu kan keputusan tidak dapat diambil, berarti kalau nggak sampai 9, Mas. Jadi dia batal apa enggak, Bu? Apa cuma tidak dapat diambil aja? Ya batal, nggak ada keputusannya kok. Oh, berarti antara poin 1 sama poin 2 itu cuma beda. Ibu cuma beda kalimat aja ya, Bu ya? Karena saya pikir tidak dapat Enggak diambil. dong, enggak. Kalimat 1, poin 1, itu Big Five setuju semua, Mas. Akhirnya aja sih, Bu, sebenarnya yang saya tanya itu kan. Kita nggak ngomong akhirnya, kita ngomongin pengambilan keputusan, prosesnya. Enggak, itu kalimatnya aja, Bu, yang saya tanya, Bu. Kan jadi kalau yang pertama, itu Big Five semua setuju. Tetapi kuota 9 afirmatif tidak tercapai. Iya, Bu. Jadi tadi saya nanya itu kan misalkan kayak di gugatan tuh tidak dapat diterima atau ditolak ya, Bu. Nah, Ibu ini kan nulisnya tidak dapat diambil dan keputusan batal. Nah, itu apa berbeda, Bu? Oh, itu sama. Oh, ya itu aja sih, Bu. Ya, itu sama. Jadi tidak ada akhirnya, karena di dalam organisasi internasional tidak dapat diambil dan batal itu sama aja, kan? Nggak ada, karena beda ya dengan pengadilan ya. Di dalam organisasi internasional kan habis keputusan dijatuhkan, kemudian ada follow up tertentu dan itu berupa kegiatan. Ya, apakah aktivitas internal atau eksternal. Kalau di pengadilan kan ada eksekutornya yang menjalankan ya. Jadi ada lembaga lain yang menjalankan, apakah itu eksekutor, kalau di pengadilan kan kejaksaan. Jadi dia yang menjalankan. Kalau di organisasi internasional kan member country sendiri, Mas. Jadi apapun yang terjadi itu nanti balik lagi ke member countries gitu loh. Keputusan yang diambil, yang menjalankan siapa ya? Anggotanya sendiri gitu. Jadi kalau dia keputusan tidak diambil atau batal itu sama. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini slide terakhir tentang pengambilan suara ya. Pengambilan suara di dalam majelis umum karena anggotanya banyak, itu bisa dilakukan sesuai dengan rules of procedure. Ada yang show of hands gini, atau berdiri, ya. Ada yang roll call, jadi dipanggil, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, dipanggil, terus bilang I or nay gitu ya, yes or no gitu. Ada juga yang pakai surat suara. Ya, dia nulis terus dicemplungin ke dalam kotak. Jadi memang hampir sama seperti pengambilan suara di berbagai lembaga-lembaga nasional ya. Mirip-mirip lah seperti ini. Jadi mana yang paling mudah untuk dilakukan, mereka akan melakukan itu. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari alokasi kursi, pengambilan suara, dan organ-organ di dalam OI. Minggu depan, teman-teman kan sudah listing ya kemarin. Ada 2 orang ya belum listing ya? Mau presentasi apa ya? Kita akan
membicarakan tentang masing-masing international organization itu. Apakah dia PBB atau WTO atau ASEAN, mana yang Anda pilih dengan isu masing-masing. Tapi titik beratnya di international organization-nya ya. Karena saya ingin lihat teman-teman menggarisbawahi struktur organisasinya seperti apa, dokumen dasarnya bagaimana, gitu. Oke, ini Pandu tanya tadi di slide untuk negara baru masuknya absolute majority. Kenapa PRC sebagai DK memiliki veto untuk mengeluarkan Taiwan? Oke, jadi PRC waktu masuk itu disetujui oleh seluruh negara anggota, ya kan? Karena itu lewat General Assembly, ya kan? Dan setelah disetujui, dia kemudian disetujui juga oleh Dewan Keamanan untuk masuk menjadi anggota Dewan Keamanan, dan itu sangat politis, dan itu bisa dimengerti secara global lah pada saat itu. Mungkin sampai sekarang juga, karena Cina itu PRC adalah negara besar, superpower ya, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat dibandingkan dengan Taiwan yang jauh lebih kecil, jauh lebih baru, negara lebih baru, dan kekuatan ekonominya juga jauh ya. Jadi bargaining politik Mas pada waktu itu, lebih ke bargaining politik. Dan pada saat itu juga memang langsung di switch aja gitu antara Taiwan dan Cina, PRC dan ROC ya. Kenapa PRC sebagai DK memiliki veto? Ya karena dia kemudian jadi anggota Dewan Keamanan ya, jadi dia punya jadi punya hak untuk melakukan veto. Dan sampai sekarang Taiwan juga posisi tetap entitas, jadi tidak diakui statehood-nya. Dan itu bukan cuma di PBB ya, di Indonesia juga tidak mengakui statehood-nya Taiwan. Jadi banyak yang tidak mengakui statehood-nya Taiwan. Namun dari segi lainnya kita tetap melakukan segala hal dengan Taiwan, dari kebudayaan, ekonomi, perdagangan, semuanya tetap erat dengan Taiwan. Hanya karena kita menghormati kehendak PRC untuk One China Policy, memang kita tidak mengakui statehood dari si Taiwan ini tadi, karena One China Policy itu. Kalau kita mengakui statehood-nya Taiwan, berarti kan kita punya ini dong ya, punya mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, kemudian kita punya dua Cina yang kita adakan hubungan kenegaraan. Nah, karena masalah politik itu sama seperti itu juga di PBB. Hubungannya dengan Taiwan jadinya memburuk gara-gara One China Policy juga. Tapi misalnya kita mau ke Taiwan, kita tetap bisa pakai paspor biasa kita itu, paspor Indonesia yang hijau. Dan Taiwan juga jauh lebih mudah lah, dari pengalaman pribadi saya dari ke Cina dan ke Taiwan sebagai WNI ya. Kalau kita mengunjungi negara itu dan entitas itu, kalau ke Cina kita harus punya visa dan sebagainya, membuat visa. Kalau Taiwan itu, kalau kita punya visa Amerika atau kita punya visa Jepang, kita tinggal berangkat aja gitu. Walaupun kita WNI. Jadi memang ada perbedaan mendasar lah di antara dua negara itu ya. Satu negara, satu entitas deh. Salah lagi kita ngomongnya. Gitu, ada pertanyaan lain? Ada? Oke.
Berarti minggu depan kalian siap-siap untuk presentasi. Sebelumnya saya minta presentasinya di-upload di balai-balai aja di pertemuan 6 ya kita ya. Pertemuan 7 berarti. Di pertemuan 7 nanti saya buatin balai-balainya, halaman depannya kalian upload di situ. Urutannya nanti ya kita lihat aja. Jadi semua hari Senin itu udah siap. Nanti siapa cepat dia dapat atau saya pilihkan sesuai saya pilihkan sesuai dengan sesuai dengan organisasi internasionalnya. Sorry, itu saya punya namanya robot yang ngepel itu loh. Dan dia suka bego gitu, dia suka nabrak-nabrak secara random gitu dan membuat suara-suara. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas kita sampai di sini. Sampai jumpa hari Senin. Nanti misalnya presentasi ada pertanyaan atau apa, silahkan Anda WA ya sebelum hari Senin. Kalau bisa sih sudah upload hari Minggu gitu ya. Hari Minggu deadline lah ya. Kalian upload semua, 12 mahasiswa upload presentasinya ya. Oke. Kita tutup kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Yo, Terima kasih Bu. sehat ya. Kasih Bu.